Ibu saya punya riwayat sakit asam lambung akut. Alhamdulillah sekarang sembuh. Hanya saja waktu hari pertama dicoba puasa, tapi sampai jam 11 melilit, tertahan perutnya, akhirnya buka. Bagaimana solusinya nggih? Boleh nggak keluarkan fidyah dan bagaimana cara pengeluarannya? Pertama, Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Ada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat yang pertama yang saya baca menunjukkan kalau orang sakit itu bukan membayar fidyah tapi harus mengqadha. Kemudian ayat yang kedua wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, bagi yang mampu membayar fidyah. Ayat ini memiliki asbabul wurud. Dulu sebelum penekanan puasa belum ditekankan, masih ada pilihan, maka orang sehat, orang sakit, orang mampu, orang tidak mampu itu ada pilihan. Boleh dia puasa dan boleh tidak puasa. Bagi yang tidak puasa membayar fidyah. Setelah itu dihapus hukum itu dengan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Setelah itu dihapus, bagi yang mampu wajib berpuasa, maka bagi yang tidak mampu hukum itu tetap membayar fidyah. Berarti ada dua hukum yang harus diperhatikan, antara sakit dan antara tidak mampu. Kalau tidak mampu itu bayar fidyah. Dicontohkan oleh Ibnu Abbas, siapa yang tidak mampu adalah kasusnya orang tua renta, maka ini membayar fidyah. Tinggal satu permasalahan, yaitu orang sakit yang la yurja bur'uhu, yang tidak ada harapan untuk sembuh. Ini digolongkan kemana ini? Digolongkan sakit yang harus membayar qadha atau digolongkan orang tua? Maka para ulama kayak Ibnu Qudamah, Nawawi, Abdul Bar yang lainnya, orang kayak gini ini digolongkan kepada orang tua. Kok bisa? Karena bahasa la yurja bur'u, nggak ada harapan untuk sembuh. Nah, kalau nggak ada harapan untuk sembuh, berarti bayar fidyah. Kalau masih ada harapan, contoh dia masih muda, kena penyakit nggak bisa langsung bayar fidyah, wis gak oleh ngono, karena status kamu itu sakit, bukan tuwek. Kalau tuwek nggak mungkin muda lagi. Mana ada tua nggak kuat terus jadi muda lagi, nggak mungkin. Tapi yang namanya sakit itu ada nggak harapan untuk sembuh? Kalau ada harapan, berarti itu utang yang harus dibayar dengan puasa. Loh, harapan piye? Saya enom masih muda. Itu ada harapan, jadi nggak bisa dihukumi langsung bayar fidyah. Bedakan ini. Jadi kembali kepada permasalahan, orang ini awalnya kena penyakit lambung, asam lambung akut, lalu sembuh, berarti kan ada harapan sembuh kan. Kemudian dicoba sekali, ya katanya di awal sembuh, ya kan, mari ngono dicoba puasa, melilit-lilit. Nah, tinggal kayak gini ini berarti tanya sama dokternya, dok, kira-kira penyakitku itu iso waras apa ora? Secara ilmu kedokteran ora iso. Kalau gak iso berarti bayar fidyah, karena ini la yurja bur'uhu, nggak ada harapan. Namanya nggak ada harapan, yang ngomong itu ya ahli, bukan awakmu. Ini kadang-kadang semua orang jadi dokter semuanya ini. Wis, jadi karena takut mengkolok, ya, jadi membayar fidyah wa enak. Terus sapa sing ngomong kalau ini la yurja bur'uh, dirinya sendiri nggak iso no. Yang harus berpengalaman. Dokter yang namanya sebuah ilmu itu yuk kembali ke bidangnya, baru itu dianggap. Kalau bab sembuh dan tidak sembuh, ya ahlinya. Itu pun mereka mensyaratkan harus terpercaya. Itu baru dianggap. Berarti penyakitmu ini la yurja bur'uhu, berarti bayar fidyah.
Tapi kalau dokter bilang enggak, ini sudah disembuhkan, ya wis, berarti itu masih utang, berarti hutang. Tahun besok ya hutang lagi, masih ada harapan sembuh. Tanya lagi dokter, dok, ini saya gurung apa? Ya tahun lagi, kan masih muda, masih ada harapan untuk sembuh. Ketika mau mati gitu kan. Nah, nanti permasalahannya nanti ketika mati berarti yang nanggung siapa? Ahli waris. Man mata wali siamun soma ahli waliyuhu. Jadi ketika Anda memang ada harapan kata dokter untuk sembuh, berarti ketidakpuasaannya kamu tidak puasa tadi itu utang. Ternyata takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tahun pertama nggak bisa, tahun kedua nggak bisa, tahun keempat nggak bisa, tahun kelima, tapi dokter ada harapan untuk sembuh loh ya. Nah, ternyata mati, ya wis, berarti ahlu waris utang qadha, bukan utang bayar fidyah. Ini harus dipahami, ini ahlu waris ini. Tapi kalau memang dikatakan dokter la yurja bur'uhu, lalu dia masih punya hutang, berarti kan bayar fidyahnya. Jadi cara mainnya begitu. Ini harus diperhatikan. Jadi di sini, nah kalau namanya penyakit, kalau takdir, jangan main takdir. Sekarang ilmumu. Kalau takdir mustahil pun bisa aja terjadi kalau udah takdir Allah. Ini nggak usah dibahas masalah takdir. Ilmumu itu gimana? Nah kalau memang ketentuannya itu adalah tidak bisa, ya wis, membayar fidyah. Bagaimana fidyah itu? Ya yut'im ma yushbi, ngasih makan untuk supaya dia kenyang. Jadi memberi fidyah itu memberi makan sampai kenyang. Jadi jangan ngasih jajan itu orang mangan pokok, makanan pokok yang mengenyangkan. Nah itu berapa? Cukup satu kali saja, cukup. Jadi jangan sahur dan berbuka, itu nggak ada dapatnya. Ahli ilmu dari zaman dulu mereka hanya sekali saja ya untuk berbuka, sekali aja untuk berbuka.